Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Dari fakta-fakta yang ada, ternyata Indonesia penghasil kedua di dunia untuk penghasil plastik, sampah dan sebagainya. Intinya seperti yang kami sampaikan, ternyata sampah-sampah ini kita harus punya andil, apalagi kita di dunia pendidikan harus punya peran sebagai pencipta peradaban anak-anak generasi yang akan datang dengan circular school itu. Halo teman-teman, kembali lagi dalam podcast Starting Point Circular School Series bersama saya Ari Kamila. Di sini tidak berbeda dari episode-episode sebelumnya, kita akan menggali lebih lanjut mengenai implementasi dari circular economy di lingkup sekolahan. Di sini saya sudah bersama bintang tamu spesial kita, yaitu Pak Murdianto MPD. Beliau merupakan kepala sekolah dari SD Aisyah Unggulan Gemolong, Kabupaten Sragen, gitu ya Pak? Ya, betul. Mungkin Bapak ingin menyapa pemirsa dulu? Oh ya, pemirsa selamat malam, selamat pagi semuanya. Sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih Bapak. Bapak tadi dari sini dari Sragen lancar ya Pak? Alhamdulillah lancar walaupun agak macet. Agak macet. Padahal tadi siang ya Pak kesininya? Pagi. Mulai pagi. Mungkin karena jam kantor kali ya Pak. Betul. Nah di sini teman-teman kita sangat mengapresiasi kedatangan Bapak Murdianto karena sudah mau nih jauh-jauh dari Kabupaten Sragen ke Yogyakarta untuk berbincang-bincang mengenai implementasi dari ekonomi sirkular atau circular school di sekolahnya ya Pak. Nah mungkin nih Pak sebagai warming up dulu ya Pak, kita mau tanya-tanya terkait background studi dari Bapak. Katanya nih teman-teman, Pak Murdianto ini dulu juga pecinta alam, jadi dekat banget sama konsep circular economy. Boleh diceritakan Bapak? Ya, sejak SMP kami sudah senang dengan pecinta alam. Waktu itu khusus mendaki gunung. Kemudian sejak kuliah S1 di pendidikan matematika, kemudian dilanjutkan di S2 juga, baru terorganisir di mahasiswa pecinta alam. Baru mengenal macam-macam, salah satunya kurang lebih konsepnya seperti di circular school itu. Baik. Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa memberikan pendekatan yang sesuai dengan hobi teman-teman ya. Mungkin ya, betul. Pak Murdianto juga pernah ini mendapatkan insight tentang circular economy ini meskipun belum kuliah gitu ya. Iya. Dan di sini teman-teman, uniknya lagi Pak Murdianto ini juga merupakan kepala sekolah termuda. Boleh diceritakan Bapak? Iya, waktu itu betul Mbak, sejak umur 28 tahun kami diamani menjadi kepala sekolah, padahal senior-senior kami juga banyak, dan alhamdulillah sebelum lulus pun kami sudah mendapat kepercayaan untuk menjadi guru, sehingga pengalaman kita juga lumayan. Luar biasa, kepala sekolah termuda harusnya juga bisa menjadi contoh bagi generasi muda kita ke depannya gitu ya Pak. Bapak Murdianto ini kan kemarin sudah ikut Indonesia Green Principle Awards 2022 dan mungkin ada apa ya Pak, sedikit insight sebenarnya apa sih tentang circular economy itu sendiri. Mungkin teman-teman di luar sana juga masih penasaran nih tentang ekonomi sirkular. Ya, sedikit setelah kami mengikuti Indonesia Green Principle Award kemarin di bulan Januari tahun 2022 dengan para mentor yang luar biasa dan para teman peserta juga luar biasa. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak pemantik untuk bisa berbuat lebih terkait dengan circular school. Salah satunya yang sudah kami contohkan di sini terkait dengan kami kemarin mendapatkan inisiasi pelaksanaan circular school, walaupun pada awalnya kita juga belum tahu ternyata ini yang termasuk di konsep circular school. Salah satunya kita
sering berpikir ulang karena kami background pernah menjadi pecinta alam, bagaimana kami mengelola lembaga kami di sekolah juga meminimalisir penggunaan, mengoptimalkan dari sumber daya, sehingga kalau bisa kita tidak menyampah gitu. Sehingga betul sekali Bapak. Kami yang pertama melakukan banyak digitalisasi, salah satunya terkait dengan digitalisasi pembiayaan yang ada di sekolah. Jadi anak-anak di sekolah kami tidak boleh membawa uang saku dan tidak boleh jajan sembarangan. Pembayaran di sekolah ketika ingin beli sesuatu pakai ini e-money secara fisik sebagai kartu pelajar, tetapi secara fungsi itu sebagai alat pembayaran yang ada di sekolahan, sehingga anak-anak tidak lagi akan jajan sembarangan, kemudian dari rumah sampai kembali ke rumah lagi dia tidak akan melakukan istilahnya nyampah dengan jajanan yang beraneka ragam terkait dengan plastik, kemudian botol pun kita sudah mengorganisir mulai penggunaan tumbler dan sebagainya. Ini salah satu contoh di kelas 3 dikelola oleh wali kelasnya dan sebagainya, termasuk sedikit terkait dengan penggunaan barang bekas juga. Jadi yang sifat intern LPG ini kami ambilkan tadi tahun 2018 2019, ini juga menggunakan bahan baku yang kertas-kertas yang pernah terpakai, sehingga tetap kita secara manajemen tercapai, tetapi secara circular school tetap bisa digunakan dengan semaksimal mungkin, termasuk ada banyak program terkait dengan market day, dengan mengoptimalkan anak-anak punya mainan akhirnya dijual. Kita punya fasilitasi market day di program kita, kemudian dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain, dan banyak kegiatan lagi insya Allah nanti yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Secara garis besar sementara itu dulu. Oke, baik Pak, terima kasih. Ini ya saya yang paling tertarik nih ya teman-teman dari e-money nih, karena mungkin esensi utamanya bukan bagaimana teman-teman mulai digitalisasi gitu ya, tapi bagaimana teman-teman dengan menggunakan e-money ini bisa membatasi konsumsi yang mereka lakukan selama di sekolah gitu ya Pak. Ya, jadi konsumsi juga dilakukan di sekolah, tidak nyampah dari luar, atau mungkin konsumsi juga di sekolah juga sudah dikontrol, sampahnya bakal didaur ulang seperti apa, terus juga alur siklusnya seperti apa. Dan di situ menurut saya ini keren banget sih teman-teman. Jadi teman-teman harus mungkin teman-teman punya inisiatif di sekolahnya juga boleh untuk diikuti. Nah di sini nih Bapak, kalau mungkin di market day sekolah gitu ya, apa sih teman-teman yang membuat mereka itu semakin tertarik untuk terlibat dalam proses market day ini sendiri gitu? Ya, market day sendiri sebenarnya agenda rutin ya yang kita lakukan di sekolahan, dan tidak hanya kita lakukan di sekolah saja. Kita pernah ekspansi keluar kabupaten, bahkan kita laksanakan di Solo, di Depak Mall, di Celebrate Mall, di UMS, ya untuk menumbuhkan kemandirian dan kewirausahaan. Ini sejalan dengan kami juga ditunjuk sebagai sekolah penggerak angkatan 1, di mana KBM-nya 20% lebihnya itu untuk proyek, sehingga anak-anak kita sinkronkan dengan program Circular School dengan program sekolah penggerak, yaitu proyek yang nanti endingnya akan kita adakan pameran market day. Tidak hanya hasil dari anak-anak memanfaatkan barang-barang bekas ini, kan kalau di rumah sudah ada titik jenuhnya, sehingga bagaimana tidak jadi sampah tapi bisa bernilai ekonomi, nanti dijual, dibeli oleh temannya atau pengunjung di Depak Mall ataupun di mall yang nanti akan kita adakan, sehingga bisa bernilai ekonomi juga, sehingga anak-anak juga punya motivasi, oh ini saya tidak nyampah tapi juga dapat uang gitu, sehingga nanti bisa beli yang diinginkan lagi juga dari sampahnya teman-teman yang lain. Nah, dalam arti pernah dipakai oleh teman-teman yang lain. Nanti juga mereka akan membuat karya-karya seperti kita. Kalau kertas ini punya salah satu ekstrakurikuler handmade, artinya membuat sesuatu yang berasal dari sampah yang kita buat di proyek life skill kita ataupun di ekstrakurikuler kita. Wah, berarti untuk market day ini yang diadakan bahkan di luar dari sekolah sendiri, itu siswa juga terlibat gitu Pak? Siswa terlibat, karena untuk kelas 1, 2, 3 kita ada pembelajaran life skill namanya. Jadi kelas 1, 2, 3 itu
karena belum masuk ke ekstrakurikuler, life skill, ya salah satunya membuat sesuatu, yang salah satunya juga menggunakan barang-barang dari yang pernah dipakai, sampah botol, sampah kertas dan sebagainya. Untuk kelas yang atas ada ekstra handmade tadi, sehingga nanti bisa dipamerkan. Insya Allah karena ini pandemi, insya Allah sudah nanti bisa memungkinkan untuk kegiatan, nanti akan kita laksanakan dan sudah kita dealkan dengan teman-teman yang ada di pimpinan harian. Wah, keren banget ya teman-teman. Ini udah benar-benar bisa memanfaatkan dari yang terbuang awalnya di rumah gitu, yang sudah tidak dipakai sama siswa-siswi lagi gitu, jadi beruang gitu ya Pak, jadi menghasilkan uang gitu ya. Nah ini nih teman-teman, mungkin salah satu fakta yang teman-teman juga perlu tahu, yaitu SD AUG ini sudah mendapatkan predikat dari Outstanding Program Planning on Rethink Circular Awards waktu di IGPA 2020, dan juga Bapak mendapatkan award yaitu Outstanding Dedicated Principal on Circular School Initiative gitu ya Pak. Itu sangat merupakan award yang sangat luar biasa yang diberikan oleh IGPA kepada Bapak dan juga tim bahkan di sekolah, dan juga untuk menyemangati siswa-siswi juga ya Pak. Betul. Nah, mungkin nih pertanyaannya adalah, kan tadi programnya banyak gitu ya Pak, dan saya yakin bahwa itu butuh dana yang juga banyak gitu. Nah, itu dananya dari mana Pak? Kebetulan kami menyadari sekolah kami ini di desa, bahkan lokasi sekolah kita itu mepet sawah, dan tidak memungkinkan biaya SPP bahasanya itu tinggi seperti di kota-kota besar. Maka kita mendirikan badan usaha milik sekolah, yang kita saat ini punya rumah makan, punya catering, punya biro psikologi, punya kredit syariah, punya toko, punya layanan antar jemput dan sebagainya. Hanya semuanya bisa kita kelola, kita manage, ya biar tidak nyampah tadi. Kalaupun hasilnya ada sampah, kita bisa tidak lanjuti. Dan alhamdulillah dengan kita berjejaring dengan JBI kemudian PSPD ini, semakin kami mendapat wawasan, tambahan-tambahan masukan untuk bisa melaksanakan dengan circular school, sehingga pendanaan itu dari badan unit-unit usaha yang kita kelola itu menghasilkan bisa dikatakan laba, sehingga kita tidak membebankan kepada orang tua, tapi bisa kita punya program lebih, bahkan sampai ke luar negeri pun kita bisa mengumrohkan guru pun ya, dari keuntungan-keuntungan dari unit usaha ini. Salah satunya ya, mendukung nantinya program circular school ini. Wah, berarti Bapak ini sudah membangun sistem yang sangat besar gitu ya Pak, yang berlaku untuk sekolahan. Saat ini murid kita ada 980. 900. Jadi kalau kita bikin sekali pemberitahuan saja sudah 2 rem, 2 rem kertas yang kita gunakan. Maka kita alihkan saat ini juga secara online untuk pemberitahuan, bahkan digitalisasi keuangan pembayaran. Orang tua bisa membayar melalui Android-nya saja, sehingga notifikasi tidak hanya melalui, sudah tidak lagi dengan kertas, tapi sudah langsung tersistem, bisa lihat track record bayarnya kapan, tagihannya apa dan sebagainya, itu lewat Android, dan notifikasinya langsung ke WA. Itu kita meminimalisir penggunaan sampah dan sebagainya. Luar biasa, ini benar-benar programnya udah tersistematis dengan baik gitu. Udah ada pendanaan juga dari badan usaha milik sekolah gitu ya teman-teman. Luar biasa. Jadi ini teman-teman mungkin bisa terinspirasi, jadi di sekolah nanti mungkin ada bapak ibu guru yang sedang menonton sekarang, itu bisa diimitasi. Nggak apa-apa ya Pak, diimitasi. Siap, kami siap membantu. Nah, dan nanti kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran gimana sih cara membangun ini semua, mungkin bisa langsung kontak ke bapaknya aja gitu ya. Nah ini Pak, mungkin juga teman-teman juga penasaran, kalau sudah sebesar itu sistemnya, sudah bisa mendanai program circular school dari dana badan usaha milik sekolah gitu, apa aja sih Pak tantangan yang hadir selama berjalannya program gitu? Terus terang kita menjalankan circular school secara intensif itu juga belum lama juga. Ketika kita mendapatkan Green Principal Award dan juga mengenal JBI dan PSPD UGM ini, baru kita terpatik, oh ini ternyata ada konsepnya dan sebagainya, baru kita mulai lebih terstruktur, dan nanti lebih detailnya akan kita maksimalkan di tahun pelajaran yang akan datang. Sekali lagi tantangan kita mindset itu Bu.
bahwa kita sangat sulit jauh-jauh dari penggunaan sampah, entah itu plastik. Inginnya juga mudahnya saja. Kalau pengen mudahnya saja kan berarti kita punya uang beli, buang jadi sampah dan sebagainya. Iya, bener, jadi Pak. mindset itu yang nanti insya Allah kita coba sosialisasikan pada orang tua, minimal pada anak-anak kita. Dengan jumlah yang banyak ini, harapan kami juga bisa menular ke yang lain. Seperti tadi saya sampaikan, hampir 1.000 siswa kita punya 2 orang tua. Itu ketika 3.000 orang ini bisa menularkan ke yang lain, insya Allah kita tetap optimis. Maka skeptis, pesimis, bisa tidak nyampah, tidak menggunakan plastik dan sebagainya harus kita mulai dari sekarang. Itu tantangannya, Pak. Berarti memang Bapak ini berusaha untuk memberikan jawaban gitu ya Pak, atas pesimisme dari orang-orang bahwa apa bisa sih kita sebagai manusia tidak hidup dengan sampah gitu ya. Dan di sini memang terjawab gitu ya Pak, bahwa sebenarnya sistem sekolah pun bisa gitu. Dan jadi sistem yang lebih besar pun juga harusnya bisa juga gitu ya Pak. Nah, ini nih Pak, mungkin saya mau follow up lagi gitu. Kira-kira untuk next-nya nih, ada program-program menarik apa dari SD AUG sendiri? Ya, kemarin kami mendapatkan masukan dari tim PSPD UGM dan JPI dan sebagainya. Alhamdulillah dari apa yang kita lakukan itu nanti akan terus kita kembangkan, Pak. Semacam market day untuk barang-barang anak-anak yang harusnya bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian kita juga akan ada sedekah sampah. Kalaupun kemarin kita laksanakan secara insidental, nanti di tahun depan kita akan maksimalkan sedekah sampah karena kita punya jaringan, punya ilmunya, sehingga bisa lebih mengolah. Kemarin kita juga sudah memulai, anak-anak kita minta membawa botol sampahnya tidak hanya untuk menjual tapi juga bersedekah, karena hasilnya nanti kita sedekahkan melalui kantor layanan Lanjismu yang kita punya juga. Kita juga dengan tanah sekarang sekitar 5.000, kita ada 2 kampus B, ada 2 kampus, artinya kampus A dan kampus B. Kalau di total di sekitar 5.000, yang ada bangunannya itu baru sekitar 2.500-an, artinya baru separuh yang belum ada bangunannya. Dan sebenarnya juga sudah kita mulai, kita tanami, kita kembangkan, tanami beberapa tumbuh-tumbuhan seperti yang sudah pernah cabai, jagung, kemudian jahe dan sebagainya. Tapi belum terorganisir tadi. Dengan adanya Circular School program ini, nanti akan kita lebih kembangkan sekaligus mengenalkan, mengajak langsung siswa-siswi kita mengenal lebih dekat dengan alam, sehingga kita lebih mudah untuk menekankan Circular School itu kepada karakter anak-anak itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya Bapak sangat terbantu gitu ya Pak, dari sangat luar biasa terbantu. Minimal terpantik dan kami terdampingi gitu. Sehingga ketika ada sesuatu kamu bisa ada tempat untuk bertanya dan sebagainya. Iya, jadi nggak feeling left out gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa butuh pertolongan gitu. Kalau jadi dulu Bapak kan saya sering inisiasi jiwa pecinta alam saya, dan dengan adanya PSPD sama JPI dari UGM ini, alhamdulillah kami sangat terbantu sekali. Jadi yang awalnya insidental tadi ya Pak, betul, jadinya udah mulai terkonsep di grafting jadi satu sistem yang lebih besar gitu ya. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, ini nih Pak, mungkin nih bisa di-share juga kepada teman-teman apa aja sih kemarin ilmu-ilmu yang didapat selama IKPA 2022 gitu Pak. Kami mulai dari konsep Circular School itu sendiri, bagaimana merancang sebuah program, bagaimana menindaklanjuti adanya sampah, bahkan dari fakta-fakta yang ada, ternyata Indonesia penghasil kedua di dunia untuk penghasil plastik, sampah dan sebagainya. Intinya seperti yang kami sampaikan, ternyata sampah-sampah ini kita harus punya andil, apalagi kita di dunia pendidikan harus punya peran sebagai pencipta peradaban anak-anak generasi yang akan datang dengan Circular School itu. Jadi semua ilmu, konsep, bahkan tempat untuk bertanya, konsultasi kita dapatkan di program kemarin. Wah,
Keren banget ya teman-teman. Jadi emang harapan dari Bapak semoga ini bisa menular ke yang lain. Betul. Bahkan dengan melakukan podcast ini semoga semakin banyak orang yang lebih tahu ya. Siap. Pak. Mungkin nih Bapak, karena kan tadi kita sudah berbicara tentang ngalor ngidul dari tantangan, mulai dari program-program yang sudah dilakukan Bapak gitu. Mungkin ada pesan nggak kepada orang-orang di luar sana yang mungkin masih merasa kayaknya nggak bisa deh, kayaknya ogah deh mau melanjutkan ini gitu. Ada yang mau disampaikan Bapak? Ya, pesan kami, ingat kita masih punya generasi penerus, masih punya anak cucu ke depan. Jangan sampai anak cucu kita tidak merasakan kenikmatan alam yang luar biasa penciptaan dari Allah ini, sehingga kita harus tetap optimis dan mulai dari sekarang meminimalisir untuk penggunaan yang akhirnya menjadi sampah yang tidak terbarukan kembali. Sehingga program Circular School, mari kita meminimalisir penggunaan sampah, dan ketika pun harus ada sampah harus bisa kita manfaatkan, kita gunakan kembali dengan sebaik mungkin, sehingga kita punya tanggung jawab untuk anak cucu kita ke depan dengan alam yang baik ini. Baik banget Bapak. Ini berarti kita harus meninggalkan bumi ini dengan keadaan yang utuh semula tanpa sampah gitu ya Pak, harusnya gitu ya. Iya, betul. Nah, ini nih Pak, kan tadi programnya udah banyak banget gitu ya Pak. Mungkin banyak orang yang penasaran, saya harus belajar dari mana ya kalau mau mengontak Bapak gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan Facebook atau website atau sosial media yang lainnya? Ya, bisa nanti langsung masuk di media sosial SD Aisyah Unggulan Gemolong. Untuk Facebook, Instagram, dan YouTube namanya sama, SD Aisyah Unggulan Gemolong. Untuk websitenya www.sdaug.sch.id. Nanti diketik aja SD Aisyah Unggulan Gemolong, insya Allah berita kita lumayan banyak di media sosial. Nah, teman-teman, bagi nanti Bapak Ibu guru nih mungkin di luar sana yang penasaran gitu ya terkait bagaimana sih cara melaksanakan program yang epic tadi, yang besar tapi juga integrated gitu ya Pak. Itu bisa langsung go through ke sosial media SD AUG, SD Aisyah Unggulan Gemolong Sragen gitu ya Pak. Tersedia di website, tersedia di Facebook dan juga Instagram. Bisa langsung belajar banyak dari sana. Nah, berhubung kita sudah berada di segmen terakhir, Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Yogyakarta. Saya Ari Kamila dan Pak Murdianto dari SD Aisyah Unggulan Gemolong Kabupaten Sragen mengundurkan diri. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Starting Point dan juga follow CWTS UGM di Instagram kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.